Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita semua? Tentu hari ini berkat Tuhan membawa kita menikmati kekuatan kesehatan yang Ia limpahkan. Mari bersama kita agungkan namanya, kita angkat pujian, ku heran Allah mau memberi. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan yang terus menyertai dan menuntun kehidupan kami semua. Saat ini ya Tuhan, bersyukurlah kami kepada-Mu ketika Tuhan telah menyertai memberkati kehidupan kami, dan saat ini kami pun rindu untuk memperteguh iman percaya kami kepada-Mu. Maka diberkatilah kami, diberikanlah hikmat, supaya firman-Mu dapat kami baca, kami dengar, sehingga dapat kami lakukan pula dalam kehidupan kami. Maka inilah doa kami ya Tuhan, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Tema perenungan kita di saat ini adalah memurnikan iman. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita melihat bagaimana emas dimurnikan? Emas tidak langsung menjadi indah ketika ditemukan. Ia harus melewati api yang panas, proses yang berat, dan tekanan yang besar. Semua kotoran dipisahkan, semua yang tidak murni dibuang, sampai akhirnya emas itu menjadi berkilau dan sangat berharga. Demikian juga dengan iman kita. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita melalui pencobaan, tetapi sedang membentuk dan memurnikan kita menjadi pribadi yang lebih berharga di hadapannya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa setiap pencobaan yang kita alami bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ada maksud Tuhan di balik semuanya, yaitu untuk memurnikan iman kita. Karena itu lewat firman Tuhan ini menuntun mengajarkan kita bahwa pencobaan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Apapun yang kita alami saat ini, kesulitan, tekanan, air mata, bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru
Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Seperti emas dimurnikan dengan api, demikian iman kita dimurnikan melalui pencobaan. Iman sejati juga terlihat saat keadaan sulit. Mudah bagi kita untuk berkata percaya saat semuanya baik, tetapi iman yang sesungguhnya terlihat saat kita tak percaya di tengah-tengah badai kehidupan. Saat doa belum dijawab, saat keadaan belum berubah, disitulah iman kita dibuktikan. Maka, Bapak Ibu Saudara-saudara, proses yang kita alami dalam hidup ini, itu semuanya hanyalah sementara, tetapi pasti hasilnya kekal. Firman Tuhan mengatakan, seketika, itu artinya penderitaan itu ada batasnya. Apa yang kita alami hari ini tidak akan berlangsung selamanya. Namun, hasil dari iman yang dimurnikan akan berdampak sampai kekalan. Sehingga iman itu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Emas saja akan lenyap, tetapi iman yang murni akan membawa kita kepada kemuliaan bersama Tuhan. Karena itu, jangan tukar iman kita dengan kenyamanan sesaat, karena Tuhan punya tujuan mulia di balik setiap proses yang Ia izinkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada air mata yang terbuang percuma. Semua sedang dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin hari ini kita sedang berada dalam api kehidupan, masalah keluarga, sakit penyakit, tekanan ekonomi, atau pergumulan pribadi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan takut dan jangan menyerah. Tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah berharap, karena di dalam tangan Tuhan, api tidak menghancurkan, api memurnikan. Dan pada waktunya, iman kita akan keluar seperti emas yang berkilau, yang memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan, ketika Tuhanlah yang telah menuntun membimbing kami dengan firman-Mu yang hendak senantiasa membawa kami, supaya dalam hidup yang Tuhan beri, tidak perlu khawatir, tidak perlu menyerah, karena di sanalah ada proses Tuhan yang akan membawa kehidupan kami semua menikmati sebuah kekekalan. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami pun senantiasa bermohon untuk kehidupan kami semua. Biarlah selalu Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, suami, istri, orang tua, anak-anak. Kami pun bermohon, anugerahkanlah selalu sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, agar kiranya setiap kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, senantiasa dalam pemberkatannya Tuhan. Kami juga bermohon, dalam segenap kerja usaha yang akan kami kerjakan, lewat pekerjaan, lewat profesi kami, Tuhan tolonglah kami semua. Berikanlah kami kekuatan, hikmat, dan kemampuan, agar kiranya setiap mata pencarian, setiap profesi kami, Tuhan menuntun menyertai, dan kami yakin ada janji berkat yang Tuhan beri lewat berkat-berkat yang sungguh terindah untuk kami nikmati bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami pun bermohon untuk juga saudara-saudara kami yang terus berjuang dengan hidup yang Tuhan izinkan untuk mereka lewati. Biarlah bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolonglah mereka dengan sebuah jamahan tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat kuasa Tuhan yang sungguh besar dengan berkat kesembuhan yang akan Tuhan anugerahkan. Bersama juga dengan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan tolonglah mereka, bukakan jalan, dan mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami. Karena itu ya Tuhan, kehidupan kami di hari ini, semuanya pula kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Maka ialah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.